Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para lovers and haters dimanapun Anda berada, baik yang ada di alam nyata maupun alam gaib. Apa kabarnya? Salam cerdas bersupranatural. Berjumpa kembali dengan Mbah Wira, guru besar Padepokan Sengkelat, Rajanya Azimat. Baik teman-teman semua, hari ini Senin 10 April 2023 ada pengumuman, yaitu untuk diskon 50% all Azimat terakhir hari ini. Mbah Wira ulangi, untuk diskon 50% all Azimat itu terakhir hari ini tanggal 10. Besok tanggal 11 sudah kembali ke mahar normalnya. Jadi untuk diskon 50% itu telah Mbah Wira buka sejak tanggal 1 Ramadan hingga tanggal 19 Ramadan. Lamanya 19 hari. Dan besok untuk Ramadan ke-20 maharnya sudah kembali normal. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi. Mbah Wira doakan sehat dan sukses selalu, dimudahkan dalam setiap urusan, lancar, banyak, dan barokah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, hari ini hari Senin ya, tanggal 10 April 2023 jam 22 malam. Kita ada klien nomor 5212, Mbak Wira ulangi, klien nomor 5212. Klien ini menerawangkan sebuah gelang sejak kemarin. Nah, kemarin sudah Mbak Wira periksa, menurut Mbak Wira ini kosong, tidak berkodam. Namun hari ini Mbak Wira merasa perlu untuk melakukan recheck gitu ya, pengecekan ulang sehingga hasil dari terawangan untuk klien nomor 5212 ini lebih baik dan lebih akurat sehingga bisa diterima oleh akal sehat. Baik teman-teman semua, sebagaimana biasa sebelum melakukan terawangan Mbah Wira perlu menyampaikan dulu disclaimernya. Yang pertama, apabila gelang ini buatan gurunya Mbah Wira, hasil ritualan gurunya Mbah Wira, maka Mbah Wira tidak akan mampu menerawang. Itu wajar karena ilmu dari seorang murid tidak akan mampu melebihi ilmu gurunya. Ya sudah banyak benda-benda hasil ritualan guru saya yang mana Mbah Wira tidak mampu menembusnya. Ya ada sebagian kecil yang Mbah Wira mampu, tapi sebagian besar tidak mampu. Karena yang namanya murid sudah kodratnya tidak mampu melebihi ilmu gurunya. Itu yang pertama. Yang kedua, disclaimernya yaitu apabila gelang ini ternyata adalah Mbah Wira yang meritualkan, maka Anda boleh klaim ya gratis tukar kodam baru. Tata cara, syarat, dan ketentuan silahkan bisa dicek di video YouTube-nya Mbah Wira yang berjudul Garansi dari Mbah Wira. Kodam Anda mati, Mbah Wira tukar dengan yang baru. Itu judulnya, bisa Anda search. Nah, itu disclaimer nomor 1 dan nomor 2. Sekarang aturan dalam melakukan terawangan. Mbah Wira tidak tahu benda ini dari mana, harganya berapa, beli di siapa, ataupun praktisi yang meritualkan siapa. Mbah Wira betul-betul tidak tahu. Karena Mbah Wira nggak tahu, makanya Mbah Wira kasih disclaimer. Kalau Mbah Wira tahu, nggak perlu ada disclaimer, kan begitu. Jadi apapun hasil terawangannya adalah benar-benar murni sesuai dengan hasil kondisi dari foto benda yang dikirim, tanpa ada unsur ingin menjatuhkan siapapun. Karena bisa jadi dan boleh jadi benda ini adalah hasil ritualan Mbah Wira sendiri, kan begitu. Nah, untuk melakukan pengecekan suatu kondisi gaib dalam benda bertuah, akan Mbah Wira cek dengan beragam metode. Yang pertama adalah metode vibrasi energi. Kenapa kok metode vibrasi energi? Karena yang namanya benda bertuah, adanya tuah pada benda bertuah itu muncul akibat adanya kandungan energi di dalam benda tersebut. Mbah Wira ulangi, adanya tuah itu karena adanya kandungan energi dalam benda tersebut. Ya memang ada benda-benda yang tidak mengandung energi, benda-benda yang tidak mengandung kodam tapi bertuah, itu memang ada, tapi sebagian kecil atau minoritas saja. Sedangkan sebagian besar atau mayoritas yang namanya benda bertuah, adanya tuah itu karena kandungan energi dari benda tersebut. Nah, energi itu sendiri ada macam-macam. Yang pertama adalah energi alam, yaitu energi dari alam ya, alam yang memasukkannya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter benda itu dari yang sebelumnya tidak berkodam kemudian menjadi dari yang sebelumnya tidak bertuah kemudian menjadi bertuah. Benda-benda yang mengandung energi alami semacam ini seringkali disebut dengan mustika. Contohnya mustika merah delima, kol buntat, mustika lipan, mustika
apalagi rantai babi dan sebagainya ya, karena harganya yang memang luar biasa fantastis, maka banyak mustika-mustika yang kemudian dipalsukan, kemudian beredar di pasaran dengan harga yang lebih ekonomis dan versi BPJS-nya biasanya berkisar di angka ratusan ribu. Nah, hal-hal semacam ini yang sebenarnya itu akan merusak ya citra praktisi supranatural. Kenapa? Karena akibat ya nilai setitik rusak susu sebelanga yang akhir-akhir ini lagi viral itu kan ada itu dukun pengganda uang ya, akibat orang-orang ya oknum-oknum seperti inilah image atau citra praktisi supranatural itu kemudian menjadi tercoreng. Nah, untuk benda dari klan nomor 5212 Mbak Wira cek tidak ada energi alamnya. Kemudian yang kedua yaitu energi dari manusia, energi dari praktisi yang meritualkan. Memang yang namanya praktisi supranatural itu punya beragam cara untuk memasukkan energi dirinya ke dalam suatu benda dalam rangka merubah karakter dari benda itu dari yang sebelumnya tidak bertuah menjadi bertuah. Ada banyak metode, bisa dengan diasma, bisa dengan diwirid, bisa dengan diblazing, bisa dengan metode prana dan sebagainya. Kok Mbak Wira tahu ya? Karena Mbak Wira juga pengguna metode-metode itu. Nah, untuk benda dari klan nomor 5212 Mbak Wira merasakan ada energi yang cukup padat, energi manusia ya. Namun energi ini adalah energi murni, tidak bisa Anda pakai, tidak bisa Anda gunakan. Entahlah kenapa, wallahu alam, yang namanya gaib seringkali memang tidak bisa kita jelaskan dengan logika dan nalar. Namun memang dalam benda ini ada energinya padat. Tapi energi ini kok menurut Mbah Wira pribadi tidak bisa dimanfaatkan oleh siapapun, tidak bisa digunakan oleh siapapun. Entah karena apa. Apakah karena memang maksud dari orang yang meritual demikian ya, memang tidak untuk digunakan apa-apa, atau ada tujuan tertentu yang memang itu sudah tercapai kemudian energi ini terkunci sebagai residu. Yang jelas energi ini tidak bisa Anda manfaatkan. Kalau Mbak Wira skalakan dari 1 sampai 100 kira-kira ada di level 60 padat ya, padat walaupun levelnya 60 tapi padat, dan ini nggak bisa Anda manfaatkan, nggak bisa Anda gunakan ya. Saya rasa cukup jelas untuk energi manusia. Yang terakhir yaitu energi dari khodam. Khodam adalah jin yang sudah ditundukkan dan diikat dengan perjanjian untuk melayani manusia dalam rangka menyelesaikan segala permasalahan dan hajat hidupnya. Itu adalah khodam. Kalau tidak diikat dengan perjanjian, maka kita sebut dengan jin begitu saja. Kalau sudah diikat dengan perjanjian, maka barulah kita sebut dengan khodam. Nah, untuk benda dari klan nomor 5212 ini kok Mbah Wira cek, kok Mbah Wira tidak menemukan ya ada energi khodamnya. Kemudian Mbah Wira juga iseng ya ngecek energi jinnya, itu juga tidak ada. Jadi secara energi ya benda dari klan nomor 5212 ini kosong. Mbak Wira kemarin juga begitu, hasilnya kosong sebetulnya. Namun Mbak Wira bersedia melakukan pengecekan sekali lagi supaya hasilnya lebih akurat, lebih tepat, dan bisa diterima oleh logik ya, akal sehat kayak gitu. Nah, kita lanjut nih. Metode yang berikutnya yang Mbah Wira gunakan untuk melakukan pengecekan kondisi gaib pada suatu benda bertuah yaitu metode visualisasi. Apa itu? Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mengecek tanda-tanda visual atau tanda-tanda manifestasi atau tanda-tanda kehadiran suatu entitas dalam benda bertuah. Nah, untuk benda dari klan nomor 5212 ini Mbah Wira cek, kok Mbah Wira tidak menemukan ada visualisasi apapun ya. Jadi hal ini kemudian menyimpulkan bahwa memang benda dari klan nomor 5212 ini kosong, tidak berkhodam ya. Sesungguhnya dari kemarin pun sudah kosong, namun Mbah Wira minta waktu ya, karena kalau terawangan kemudian kosong itu Mbah Wira kayak merasa iba ya, karena ketika klien datang kepada Mbah Wira itu kan harapannya benda-benda yang dia miliki itu kodamnya kuat, hebat, overpower, isinya macan atau maung bodas, isinya kodam dewa-dewa atau isinya kodam raja-raja dan seterusnya. Kan Mbah Wira itu paham hal semacam itu. Itulah kenapa apabila hasil terawangan menunjukkan kosong, maka Mbak Wira pasti meluangkan waktu untuk melakukan pengecekan ulang. Gitu ya teman-teman ya. Itulah tadi hasil terawangan nomor 5212. Dan yang terakhir, untuk lebih memastikan lagi, Mbak Wira menggunakan metode berikutnya, namanya metode injeksi energi. Dengan metode ini Mbak Wira berusaha memasukkan atau menginjek sejumlah besar energi dengan tujuan menarik entitas apapun yang bersemayam dalam suatu benda bertuah agar mau keluar. Mekanismenya adalah dengan menarik mereka
agar mau berpindah dimensi dari yang sebelumnya dimensi materi ke dimensi energi. Ketika mereka sudah berada di dimensi energi, dimensi materi ya, maka akan lebih mudah untuk diamati. Ya, itu adalah mekanismenya, itu adalah konsepnya. Nah, setelah benda dari kalian nomor 5212 ini Mbak Wira injek dengan energi ya beberapa kali, ternyata Mbak Wira tidak mendapatkan feedback apapun. Hal ini menjadi jelas, menjadi tanda bahwa memang benda dari kalian nomor 5212 ini fix tidak berkoda menurut Mbak Wira. Demikian untuk hasil terawangannya ya, semoga berkenan. Kalaupun Anda kurang berkenan dengan hasil terawangan Mbak Wira, Anda bisa melakukan pengecekan langsung, pengujian langsung dengan cara apa? Membandingkan secara head to head. Caranya gimana? Secara ringkas, Anda tinggal hidup secara seminggu ya tanpa azimat apapun, kemudian Anda catat tuh kondisi keuangan, ASEAN, kerjekian, hoki dan sebagainya. Nah, setelah seminggu berlalu, Anda ambil azimatnya, Anda pakai gelangnya, kemudian selama seminggu diamati. Nah, kalau memang ada perubahan nyata pada kondisi kerejekian misalnya ya, maka berarti benda ini bertuah kerejekian. Atau misalnya pada pengasihan atau kewibawaan, ya berarti memang benda ini bergoda pengasihan atau kewibawaan gitu kalau menurut Mbak Wira. Jadi kalau Anda kurang puas dengan hasil terawangan Mbak Wira, Anda bisa melakukan pengecekan mandiri dengan cara membandingkannya secara langsung head to head ya, dipakai langsung dan dibandingkan secara langsung. Jangan lupa hasilnya dicatat supaya tidak lupa. Ada nggak beda nyata antara sebelum menggunakan azimat dan setelah menggunakan azimat? Gitu ya Mas klien nomor 5212, semoga bisa diterima. Nah teman-teman semua, ada pertanyaan menarik dari Mas Gedang Rayap ya. Mbah, mau tanya dong, kenapa kodam-kodam kok suka diberi makan berupa minyak atau kemenyan? Padahal keterangan di kitab kan makanan jin adalah tulang belulang. Ya, makanan jin adalah tulang belulang. Tolong dijelaskan, Mbah. Oke. Jadi begini, menurut informasi yang Mbak Wira tahu ya, bahwa makanan jin itu adalah tulang belulang. Tulang belulang yang sudah dibuang atau tidak dimanfaatkan oleh manusia, itu hukumnya. Nah, dalam alam gaib ya, ketika tulang belulang yang sudah nggak dipakai itu dibuang oleh manusia, maka Allah akan mengembalikan dagingnya seperti sedia kala, sehingga tulang belulang itu menjadi ada dagingnya dan bisa mereka makan. Jadi mereka bukan seperti kucing yang ngerakoti balung begitu, melainkan mereka ya makan dagingnya. Daging itu dari mana asalnya? Dipulihkan oleh Allah untuk mereka. Itu yang Mbak Wira tahu. Nah, selain tulang belulang ada juga loh makanan jin itu, yaitu apa? Kotoran yang kering. Nah, kotoran-kotoran yang sudah kering ini akan Allah kembalikan menjadi kotoran yang basah, yang segar, sehingga bisa dimakan oleh para hewan ternak mereka. Nah, ini adalah statement yang menarik. Jin kok punya hewan ternak? Dulu itu Mbak Wira mikir ya, loh kok ada jin yang bisa berubah wujud menjadi kuda, kemudian ada jin yang menunggang kuda. Apakah jin yang menunggang kuda ini berarti jin menaiki jin? Apakah jin yang bisa berubah jadi kuda kemudian dinaiki oleh jin lain? Nah, Mbah Wira itu punya pemikiran seperti itu. Hingga kemudian beberapa kali Mbah Wira belusuan ke alam gaib, Mbah Wira menemukan memang ada hewan di sana. Elang, gajah, ular, ikan, kura-kura, singa, macan, terus kuda, jerapah ada di sana ternyata. Loh, Mbak Wira itu sempat terheran-heran, loh ini sebetulnya adalah jin yang berwujud seperti manusia biasanya kemudian malih rupa menjadi bentuk hewan, ataukah memang ini hewan di alam jin? Ternyata beberapa hari yang lalu awal puasa ya, awal Ramadan, dijawab oleh Ustadz Faizar di dalam podcastnya bahwa ya memang ada peliharaan ya, hewan peliharaan di alam jin, yang mana pada waktu itu beliau menjelaskan konsepnya terkait dengan makanannya jin. Memang jin itu makanannya tulang belulang yang sudah dibuang oleh manusia, sementara hewan-hewan ternak mereka itu makanannya adalah kotoran-kotoran yang sudah kering. Nah, ini dengan demikian jadi valid kan bahwa oh iya memang benar di sana itu ada hewan peliharaan. Jadi teranglah sudah ketika ada jin yang menunggangi kuda, berarti itu bukanlah jin yang menunggangi sesama jin, melainkan jin yang menunggangi hewan peliharaannya ya. Nah, lalu
Kalau pertanyaan dari Mas Gedang Rayap ya, kenapa kodam-kodam itu kok suka diberi makanan berupa minyak atau kemenyan? Nah ini setahu Mbah Wira, memang Mbah Wira belum menemukan ya ada ulama yang membahas terkait itu. Kalau belum ada yang membahas juga Mbah Wira nggak berani bicara yang aneh-aneh. Mbah Wira bercerita berdasarkan pengalaman saja bahwa yang namanya wewangian ya, entah itu minyak, dupa, kemenyan, bukhur dan lain sebagainya, itu kan disukai ya oleh golongan malaikat. Nah, dalam konteksnya dunia jin dan kodam sendiri, aroma wewangian itu secara energi dia bisa menstimulus atau memicu energi dari alam, sehingga muncullah sejumlah besar energi, yang mana energi inilah yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh jin ataupun kodam untuk aktivitas tertentu. Contoh. Ketika ada kecelakaan, orangnya berkumis. Kemudian ketika malam hari ada sosok penampakan orang berkumis. Orang akan ketakutan, mengira itu adalah arwah gentayangan dari korban kecelakaan. Ketika si manusia itu ketakutan, menjerit histeris, ketakutan, dia melepas sejumlah besar energi yang negatif. Nah, energi negatif ini yang kemudian ditangkap oleh jin untuk kemudian memperkuat dirinya. Ya, ini contoh konteks energi yang negatif akibat muncul dari ketakutan. Kalau dalam dunia film itu kayak film Monster Inc gitu loh ya. Jadi kalau anak kecil yang ditakut-takut itu menjerit, maka jeritannya itu bisa dikonversikan menjadi energi untuk menerangi seluruh kotanya. Nah, wangian, bukhur, dupa, kemenyan yang dibakar itu pun juga demikian. Itu akan menstimulus energi di alam dalam jumlah besar. Nah, energi ini yang kemudian dimanfaatkan oleh si kodam atau jin-jin ini tadi untuk beragam hajat. Itulah kenapa kalau offering memberikan hadiah kita bakarkan dupa ataupun bukhur. Kenapa? Karena wewangian itulah yang akan memicu energi untuk dimanfaatkan oleh mereka. Apakah makanan mereka berarti wewangian ini? Bukan. Makanan mereka tetap tulang belulang yang dibuang oleh manusia itu tadi, yang sudah tidak dimanfaatkan oleh manusia. Namun dupa atau wangian ini semacam energi drink untuk mereka. Ini kalau manusia itu semacam kita udah makan nasi gitu ya, nasi pecel misalnya. Tapi kemudian minumnya kita minum extra joss. Nah, extra joss ini bukan makanan kita nasi pecel kan. Nah, tapi extra joss ini apa? Adalah semacam energi drink yang memicu agar tubuh kita itu lebih berenergi lagi. Kira-kira kalau dimanusiakan semacam itu. Kalau Anda tidak bingung dengan penjelasan penjelasan Mbah Wira versi yang energi-energi tadi, ya silakan itu penjelasan aslinya. Namun kalau Anda bingung, silakan mendengarkan versi energi drink ini tadi. Ya kira-kira kalau di dunia manusia itu seperti itu. Jadi bukan makanan mereka adalah wewangian, bukan, namun wewangian ini memicu energi di alam, sehingga kemudian energi inilah yang akan dimanfaatkan oleh mereka untuk beragam keperluan atau kepentingan kayak gitu. Jelas ya. Jadi kalau di dunia manusia semacam energi drink lah, kira-kira itu extra joss lah, kira-kira kayak gitu. Oke, itu untuk pertanyaan dari Mas Gedang Rayap. Semoga bisa menjawab rasa penasarannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Mas Abu Rapana. Sekalian mau tanya, kalau misalnya dalam satu azimat itu ada macam-macam tuah proteksi, ASEAN, kewibawaan, apakah kekuatannya sama? Misalnya ASEAN 90% atau kewibawaan 90% jika kita mempunyai azimat dengan level kekuatannya 92 misalnya ya. Nah, jadi gini Mas Abu Rapana, kita tidak bisa mengkuantitatifkan kualitatif ya. Kita tidak bisa mengkuantitatifkan kualitatif. Namanya skill itu kan kualitatif. Seperti Mbak Wira. Mbak Wira adalah PNS. Skillnya apa? Birokrat, berarti kan administrasi birokrasi. Berapa level administrasi birokrasinya? Gimana cara ukurnya? Kan nggak bisa. Nah, selain sebagai PNS ya, kalau PNS berarti kan birokrat, administrasi birokratif, berarti kewibawaan, disegani dan dihormati orang. Berarti Mbak Wira ini punya tuah kewibawaan kan gitu. Nah, selain kewibawaan, Mbak Wira juga seorang pedagang. Berarti kan kerejekian atau penglaris dagangan. Skillnya berapa? Gimana kita mau mengukur skill Mbak Wira dalam perdagangan? Gimana kita mau mengukur skill Mbak Wira dalam kerejekian? Gak bisa gitu. Jadi kita tidak bisa mengkuantitatifkan kualitatif. Skill itu gimana caranya kita ngitung? Bisanya mengira-ngira.
Nah, menurut sudut pandang praktisi, ini adalah kesepakatan ya, jadi bukan rumus, tapi ini kesepakatan. Mas Jalak Paninggal ataupun saya itu punya kesepakatan bahwa tuah yang disebutkan pertama kali itu adalah tuah yang paling dominan, dan semakin ke belakang disebutkan itu akan semakin tidak dominan. Contoh, Anda menyebutkan, nanti pertanyaannya akan bawa screenshot ya teman-teman ya, biar bisa dibaca sama-sama. Tuah proteksi ASEAN kewibawaan, tuah proteksi ASEAN kewibawaan, maka proteksinya itu yang paling dominan. Biasanya kalau kodam-kodam tipe tuah proteksi yang dominan itu wujudnya seram, bawa senjata, gada, palu, tombak, cambuk, sabit dan lain sebagainya. Karena proteksi paling depan berarti proteksi yang paling dominan. Diikuti kemudian yang kedua apa? Asihan. Ya, asihan berarti membuat orang lain mudah senang, mudah suka. Biasanya dicirikan dengan aura biru. Bawa senjata tapi auranya biru, biasanya kayak gitu. Kemudian setelah itu ada kewibawaan, aura merah. Biasanya dicirikan dengan dia memakai baju atau aksesoris berwarna merah. Jadi kalau digambarkan dia bawa senjata, auranya biru, ada aksesoris warna merah. Karena proteksi ditulis depan sendiri, berarti proteksi itulah yang paling dominan. Baru kemudian diikuti dengan pengasihan, baru diikuti dengan kewibawaan. Jadi kewibawaan ini yang paling terakhir. Itu kesepakatan teman-teman ya. Jadi antar praktisi bisa berbeda. Ya, karena ini kesepakatan. Jadi Mbak Wira tanya kepada majalah, oh iya ini betul tuah utamanya proteksi gitu ya. Kemudian yang terakhir kali disebutkan ada tuah kewibawaannya. Biasanya kayak gitu kalimatnya. Kalau Anda mendengarkan rekaman Mbak Wira, biasanya juga kayak gitu kok. Ini ASEAN kewibawaan mas utamanya, kemudian ada untuk karir. Nah, ASEAN kewibawaannya ini digunakan maksimal untuk meningkatkan karirnya. Berarti utamanya ada di karirnya. Dengan cara apa? Pengasihan kewibawaan, dengan diasi, berwibawa, disenangi orang, misalnya kayak lurah, camat, carik gitu ya. Kan pemilihan langsung tuh oleh rakyat, karena disenangi, disegani, kemudian karirnya bagus gitu. Jadi pasti ada dominan yang diceritakan dalam konteks terawangan itu. Biasanya yang paling dominan itu disebutkan pertama kali, biasanya seperti itu. Tapi kalau Mbak Wira biasanya yang dominan apa Mbak Wira jelaskan, kemudian cara mewujudkannya adalah dengan tuah A, B, C, D, itu berarti itu pendukungnya atau jalan masuknya untuk menuju tuah utama gitu teman-teman ya. Jadi memang kita harus jeli ya memperhatikan apa yang disampaikan oleh praktisi. Ingat, bahasa terawangan itu adalah bahasa batiniah, bahasa spiritual, bahasa isyarat hati atau isyarat batin. Sehingga jangan didengarkan bahasa isyaratnya, dengarkanlah terjemahannya. Sama seperti ketika seorang praktisi menjelaskan tuah pada suatu azimat, maka dengarkanlah terjemahannya seperti apa. Gitu. Semoga itu bisa membantu ya. Ada pertanyaan dari Mas Gedang Rep dan Abu Irapana. Terima kasih. Itulah yang sekiranya bisa Mbak Wira sampaikan untuk terawangan benda dari Mas 5212. Semoga membantu. Silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Terima kasih, selamat petang.